Ada satu yang ditulis oleh James Fowler, itu sebetulnya adalah seorang profesor dari Emory University di Amerika. Dan dia itu membuat riset secara khusus untuk memahami. Kenapa ya? Di antara orang-orang percaya, termasuk khususnya orang-orang Kristen, itu iman itu ternyata manifestasinya macam-macam. Jadi kemudian dia membuat riset dan akhirnya menemukan ada 7 macam manifestasi iman. Maka dia sebut sebagai stages of faith. Yaitu langkah-langkah tahapan iman. Iman sendiri tidak bisa diukur, saudara-saudara. Iman ini tidak bisa diukur. Tetapi wadahnya, yaitu jiwa kita, tubuh kita yang menampung iman, itu bisa diukur. Nah, ini namanya struktur daripada iman bisa diukur. Konten dari iman tidak bisa diukur. Jadi ini hanya bicara mengenai struktur, yaitu tubuh darah daging kita ini. Dan dia mengatakan, ada orang yang imannya itu undifferentiated faith. Itu artinya ini orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak mengerti kenapa jadi Kristen dia. Dan dia tetapi setiap minggu ya seperti saudara ini datang-datang ke gereja. Tetapi di gereja juga tidak ngerti ngapain dia ke gereja. Mungkin sepanjang kebaktian dia cuma lihat-lihat buletin, kadang-kadang ngambil HP, lihat-lihat. Dia tidak ngerti kenapa dia ke gereja. Tetapi aneh sekali saudara, bahwa dia setiap minggu ke gereja. Apa lalu saudara dan saya berani mengatakan orang ini bukan orang Kristen yang punya iman? Oleh karena aneh sekali itu. Oh, Tuhan cara bekerjanya menyesuaikan diri dengan kelemahan kita. Dan kadang-kadang ada orang level undifferentiated faith ini yang tidak mengerti kenapa harus ke gereja. Barangkali pada saat mendengarkan khotbah baru mulai menit pertama dia sudah mulai siap tidur. Tetapi realitanya nanti minggu depan datang lagi. Nah, ini yang namanya undifferentiated faith. Tapi kalau strukturnya menjadi lebih baik lagi, ini dia sebutkan sebagai intuitive projective faith. Nah, itu istilah dari Fowler yang sebetulnya dia mau mengatakan, nah ini level yang satu ini adalah level dari orang yang Kristen, orang beriman, sekarang ngerti ada alasannya dia kenapa ke gereja. Tetapi alasannya tidak untuk mencari Tuhan, saudara. Dia tidak akan ada keinginan kenal Tuhan. Baca Alkitab pun dia tidak pernah. Cuma dia merasa senang pergi ke gereja. Nah, sesuai dengan intuisinya, dia merasa ada yang terpenuhi. Barangkali dia ke gereja oleh karena apa? Ya oleh karena papa mamanya ke gereja yang sama. Barangkali teman-teman dekatnya ke gereja yang sama. Barangkali dia senang akan gedung gereja yang megah seperti ini. Barangkali dia suka sekali kalau mendengar puji-pujian daripada orang penyanyi-penyanyi yang memang sudah berbakat menyanyi seperti itu. Barangkali ini. Barangkali habis ada kebaktian gereja-gereja tertentu itu siapkan snack. Gratis lagi, senang dia. Nah, jadi dia datang-datang gereja, intuisinya saja yang mengatur. Tapi orang ini belum tahu Tuhan dan belum mencari Tuhan. Tapi setiap minggu datang. Dan dia bahkan sudah bisa ajak orang lain, saudara. Oleh karena apa yang dia senang, barangkali temannya nanti juga senang. Nah, saudara perhatikan nih. Ini orang level 2. Level berikutnya lagi, itu Fowler menemukan adalah orang Kristen yang disebut mythical literal. Nah, mythical literal, sekarang orang Kristen ini sudah punya maunya terhadap Tuhan. Tapi seisi doanya itu semuanya cuma minta-minta aja. Banyak sekali orang Kristen seperti itu, saudara. Yang selalu doanya cuma minta-minta. Minta kesembuhan, minta supaya tokonya maju, minta dapat menantu yang baik, minta terus. Dia tidak mengerti apa itu doa. Tetapi secara mythical, dia yakin sekali. Untuk mendapatkan sesuatu, kadang-kadang dia doa dan puasa, saudara. Supaya sembuh dari penyakit kankernya, dia doa dan puasa. Tapi kalau ditanya, pernah baca Alkitab enggak? Baca asal-asalan. Tidak ada dia kebutuhan untuk kenal Tuhan Yesus. Tidak ada kebutuhan untuk betul-betul mengerti firman Tuhan. Orang seperti ini punya butuhnya. Tapi orang ini datang gereja dan barangkali dia akan terlibat dengan kegiatan gereja, tapi selalu sesuai dengan apa? Kemauannya. Jadi belum ada hal-hal rohani yang mengatur tingkah lakunya. Nah, kemudian kalau orang strukturnya lebih baik lagi, nah Fowler itu mengatakan itu levelnya menjadi synthetic conventional.
Itu artinya orang Kristen seperti ini sekarang sudah ngerti. Kalau ditanya, kenapa kamu itu percaya Tuhan Yesus? Habis itu yang diajarkan gerejaku. Nah, kenapa kamu percaya 12 pengakuan iman? Bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus, dan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Masa kamu percaya? Aku percaya. Kenapa percaya? Yaitu ajaran gerejaku. Jadi keputusan dari gereja sekarang disintesiskan, disatukan dengan dirinya. Dia betul ngerti? Nggak ngerti dia. Dia cuma menempelkan ajaran gereja sebagai aksesori, ditempelan. Sehingga dia merasa dan dia bisa menjawab sekarang. Padahal kalau mau jujur, dia belum mencari akan tahu apa itu isi Alkitab. Keinginan baca Alkitab masih tipis sekali. Dia tidak ingin kenal Tuhan yang sesungguhnya. Masa saudara itu kenal Tuhan yang sesungguhnya? Saudara tahu bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib sekali. Begitu banyak. Kalau saudara mulai membacakan tulisan dari Paulus, saudara akan tahu dari 13 surat Paulus, semuanya sulit sekali. Sampai Petrus sendiri mengatakan kalau kamu membaca tulisan Paulus, kamu hati-hati. Oleh karena apa? Begitu sulitnya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu membaca malah sesat. Itu ada di dalam Alkitab, saudara. Tapi orang, kalau levelnya sintetik konvensional, itu adalah orang yang belum ingin tahu itu. Sehingga dia tidak akan bergumul mengenai siapa sebenarnya Tuhan. Bagaimana aku kenal dia? Bagaimana aku make sure aku tuh bergaul dengan dia? Bagaimana make sure aku beriman kepada dia? Dia belum mempunyai kebutuhan itu. Nah, tapi struktur di atasnya, ini yang namanya individuative reflective faith. Nah, orang ini sudah punya kebutuhan. Nah, orang yang punya kebutuhan akan Tuhan, itu Alkitabnya, saudara, tidak seperti Alkitab dari orang-orang yang tidak pernah dibaca. Dia sudah mulai ada orek-orekannya. Jadi sekarang kalau saya mengetes saudara di sini, saudara levelnya di mana, saya tahu. Oleh karena apa? Saya lihat Alkitabmu. Kalau Alkitabmu itu ada garis-garisnya, ada catatan di kanan kirinya, seringkali dibaca, dan saudara juga membaca akan buku-buku rohani, saudara levelnya sudah individuatif reflektif. Saudara betul ingin kenal Tuhan. Saudara betul ingin menyembah Dia. Saudara ingin sekali tahu apakah saudara diselamatkan sungguh atau tidak. Tapi kalau level di bawah, saudara cuma orang Kristen beragama, saudara. Nah, saudara hati-hati di sini. Nah, level selanjutnya setelah itu baru konjunktif. Itu di mana orang-orang tersebut itu rela berani berhadapan dengan Allah yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Nah, itu apa? Konjunktif, itu menyesuaikan diri dengan realita. Kadang-kadang imannya kepada Tuhan itu paradoks. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan seleraku, dengan jalan pikiranku, cara kerja Tuhan. Tetapi aku akan belajar untuk mengenal, belajar mempercayai Tuhan yang ajaib seperti itu. Nah, baru level yang di atasnya adalah universalizing faith. Saya tidak akan bicara lebih lanjut ini. Tetapi kenapa saya bicara seperti ini? Yaitu jikalau kita bertanya, bagaimana cara Tuhan itu membangun rumah? Itu yang pertama, Tuhan mengosongkan diri. Dia menyesuaikan diri dengan level apa saja dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara itu adalah orang yang undifferentiated faith. Tetapi Tuhan juga tetap mau berbicara di sana. Jikalau saudara betul anak Tuhan. Jikalau saudara bukan anak Tuhan, ini tidak berlaku, saudara. Tapi kalau saudara anak Tuhan, saudara Roh Kudus yang mulai kerja, meskipun saudara undifferentiated faith, saudara cuma datang ke gereja, tidak ngerti sebabnya, tetapi saudara entah kenapa, saudara itu setia datang. Sehingga daripada 100 kali kebaktian, mungkin nanti suatu saat, tiba-tiba Tuhan mencelikkan mata rohani saudara. Nah, jadi kesetiaan dipakai. Nah, kadang-kadang orang seperti ini, dia menikah itu sembarangan, saudara. Bahkan kadang-kadang orang itu belum merasa dirinya kenal Kristus. Tetapi aneh, dia senang sekali kalau menikah dengan orang Kristen yang cinta Tuhan. Jadi alasannya menikah dengan orang Kristen yang cinta Tuhan. Dan dia juga senang kalau melihat istrinya yang cinta Tuhan itu baca Alkitab. Dia senang sekali kalau melihat istrinya yang cinta Tuhan itu berdoa. Jadi ini orang, meskipun dirinya sendiri levelnya masih sangat di bawah, tapi Tuhan mengosongkan diri, dia rela memakai. Sehingga melalui dia yang seperti ini,
dia juga ikut menghadirkan suasana yang sebetulnya cukup kondusif bagi pasangannya yang cinta Tuhan untuk bisa tumbuh. Nah, saudara perhatikan.